Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodatul Umah. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Memorandum of Understanding atau MOU. MOU berasal dari kata istilah nota kesepakatan, nota kesepahaman, perjanjian kedua belah pihak, atau perjanjian pendahuluan. MOU berasal dari dua kata, yaitu memorandum dan understanding. Memorandum yaitu suatu ringkasan pernyataan secara tertulis yang isinya menjelaskan mengenai syarat sebuah perjanjian atau transaksi. Yang kedua, understanding yaitu suatu pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lain yang sifatnya informal, seperti perjanjian secara lisan. Yang selanjutnya, tujuan MOU. Tujuan MOU itu ada 4. Yang pertama, memudahkan proses pembatalan suatu kesepakatan, yaitu untuk memprospek bisnis yang belum jelas benar, sehingga masih ada kemungkinan pembatalan kesepakatan karena belum ada kepastian kerjasama kedua belah pihak. Yang kedua, sebagai ikatan yang sifatnya sementara, yaitu proses kesepakatan dan penandatanganan dibuat sementara agar kedua belah pihak ada ikatan sebelum penandatanganan. Yang ketiga, sebagai pertimbangan dalam kesepakatan, yaitu apabila dalam kerjasama masih ragu dan membutuhkan waktu untuk berpikir mengenai penandatanganan kerjasama yang akan dilakukan, sehingga dibuatkan nota kesepahaman. Yang keempat, sebagai gambaran besar kesepakatan, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat-pejabat eksekutif suatu perusahaan di mana isinya lebih umum. Manfaat MOU. Manfaat MOU itu ada 2. Yang pertama, manfaat yuridis dan manfaat ekonomis. Manfaat yuridis yaitu adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang membuat kesepakatan. Yang kedua, manfaat ekonomis yaitu adanya pergerakan hak milik yang awalnya nilai penggunanya rendah menjadi lebih tinggi setelah adanya MOU. Selanjutnya, jenis-jenis MOU. Jenis-jenis MOU itu ada 2. Yang pertama, MOU yang sifatnya nasional dan MOU yang sifatnya internasional. MOU yang sifatnya nasional yaitu nota kesepahaman masing-masing pihak terkait adalah warga negara atau badan hukum di Indonesia. Yang kedua, MOU yang sifatnya internasional yaitu nota kesepahaman yang dibuat antara suatu negara dengan negara lain. Struktur MOU. Struktur MOU itu ada 4. Yang pertama, judul MOU. Kedua, pembukaan MOU. Ketiga, substansi nota kesepahaman. Keempat, penutupan nota kesepahaman. Dan yang kelima, bagian tanda tangan para pihak. Kekuatan mengikat MOU. Menurut Munir Fuadi, itu ada 2. Yang pertama, gentleman agreement, yaitu kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan dalam bentuk lisan, dan apabila terjadi once prestasi tidak bisa dibawa ke pengadilan. Yang kedua, agreement is agreement, yaitu kesepakatan kedua belah pihak atau lebih yang dilakukan dalam bentuk tertulis dan merupakan hukum tetap, dan apabila terjadi once